Syarat menjadi pribadi muslim itu ada 3. Yang pertama, al-imanu billah. Jadi pribadi muslim itu adalah pribadi yang beriman kepada Allah. Yang kedua, ciri pribadi muslim di surah Al-Imran apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Naik level setelah beriman, bertakwa. Ciri yang ketiga orang yang muslim itu adalah al-istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih berkahnya pertemuan kita, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur kita kepada Allah yang memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita. Apalagi kita sekarang berada di hari-hari yang terbaik, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana kita menyadari dan memahami betul amalan kebaikan yang kita lakukan pada 10 hari pertama menjadi amalan yang terbaik. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ini, para sahabat yang terbayang adalah amalan yang tertinggi, yaitu al-jihad fi sabilillah. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ini adalah hari yang terbaik, di mana amalan-amalan yang kita lakukan menjadi amalan yang terbaik, maka sahabat kemudian bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad juga tidak mampu menandingi amalan yang kita lakukan pada hari-hari ini? Dan subhanallah, luar biasa ketika Rasulullah menyampaikan iya, termasuk dengan jihad sekalipun. Kecuali ketika kita berangkat jihad, kita kemudian gak balik lagi karena gugur di jalan Allah, itu baru bisa menyaingi, menandingi amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, mari kita syukuri Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amalan-amalan soleh kita. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Jamaah sekalian, berbicara bulan Dzulhijjah, maka kenangan kita, gambaran kita diingatkan dengan satu sosok yang namanya disandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam sholawat-sholawat kita ketika kita menjalankan sholat, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan yang luar biasa, bukan hanya namanya disandingkan dengan Rasulullah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan, maka dalam ayat yang lain Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada siapa? Fi Ibrahim, pada Nabiullah Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu di antara kewajiban kita agar bisa meneladani Rasulullah, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka kewajiban, salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita adalah terus mempelajari sirah-sirahnya, terus mempelajari tarikh-tarikhnya, ya. Sejarah kehidupan Rasulullah, baik itu Nabiullah Ibrahim maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada petang hari ini, memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, saya akan sedikit menggambarkan bagaimana doa-doa Nabiullah Ibrahim yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, yang doa-doa itu Allah abadikan dalam surah Ibrahim. Ada hal yang menarik kalau kita mengkaji, menginternalisasi, mentadaburi doa Nabiullah Ibrahim yang dimulai dari ayat 35, maka yang luar biasa, begitu sempurnanya doa Nabiullah Ibrahim. Mulai beliau mendoakan dirinya sendiri, mendoakan keluarganya, mendoakan anak-anaknya, dan pada puncaknya beliau mendoakan umatnya. Dan idealnya ya itulah yang harus kita lakukan. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita diperintahkan untuk beramal soleh, maka amal soleh seperti apa yang harus kita lakukan? Seorang ulama dalam satu bukunya beliau mengatakan, amal soleh yang perlu kita tumbuhkan yang pertama, takwinu fardil muslim. Bagaimana kita membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi muslim. Setelah itu naik menjadi takwinu usratul muslimah. Kewajiban kita naik setelah kita wajib
membentuk pribadi-pribadi muslim, maka kemudian kita pun diperintahkan untuk membentuk keluarga yang Islami. Setelah itu apakah berhenti? Tidak. Kewajiban kita naik lagi. Apa itu? Irsyadul mujtama. Bagaimana kita diperintahkan untuk peduli memperhatikan masyarakat kita. Itulah subhanallah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat khatib Jumat itu sering membaca surah Al-Imran dalam pembukaan khutbahnya. Yang surah itu sejatinya mengajarkan kita dua hal. Satu, bagaimana tadi membentuk pribadi muslim. Yang kedua, bagaimana membentuk masyarakat yang Islami. Itu satu kaitan dalam satu surah yang ayatnya berurutan, dan itu ada pada surah Al-Imran. Kita tahu ayat yang pertama yang sering dibaca oleh khatib adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini mengandung syarat menjadi pribadi muslim itu ada 3 di ayat ini. Ya. Yang pertama al-imanu billah. Makanya Allah memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi pribadi muslim itu adalah pribadi yang beriman kepada Allah seutuhnya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa pekan yang lalu sudah saya sampaikan, Al-Quran itu sangat indah susunannya. Sangat indah susunannya. Salah satu contoh, surah pertama itu suratul Fatihah. Surah terakhir surah An-Nas. Ada titik-titik persamaan antara Fatihah dengan An-Nas. Salah satu di antara titik persamaan antara An-Nas dan Al-Fatihah adalah bagaimana kita beriman kepada Allah dengan cara iman yang benar. Makanya di surah Fatihah ada kata Rabb, Rabbil Alamin, ada kata Malik, Maliki Yaumiddin. Di An-Nas juga ada Qul a'udzu bi Rabbin Nas, Malikin Nas. Nah, yang ketiga Ilahin Nas. Di Fatihah Iyyaka na'budu. Karena sejatinya itulah idealnya cara kita beriman kepada Allah yang benar. Meyakini Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb berarti Allah sebagai Al-Khaliq war-Razik. Allah yang menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita sekalian. Makanya harusnya orang beriman, bab rizki itu ya khatam, selesai. Nggak perlu galau dengan rizki. Wong Allah Ar-Razik. Apa yang kita cemaskan dulu, apa yang kita khawatirkan dulu tentang masalah rezeki kan sering tidak terbukti. Ya. Dulu kita ragu-ragu nikah, mungkin karena belum punya kerjaan tetap. Setelah nikah,
Allah memberikan rizki kepada kita. Ya. Punya anak khawatir nanti gimana ya membiayai pendidikannya, apalagi sekarang pendidikan mahal. Tapi semuanya terlewati. Ya. Karena matematika Allah sangat berbeda dengan matematika manusia. Ya. Makanya Rabbin Nas mewakili Allah sebagai Khalik, Allah juga sebagai Razik. Jadi jangan pernah ragu tentang kemaha pemberian rizkinya Allah. Setelah itu naik level Malikin Nas. Ya. Karena Allah sebagai pemberi rizki, Allah juga sebagai pengatur, sebagai raja, penguasa, yang puncaknya adalah Ilahin Nas. Makanya kata ilah menjadi kalimat syahadat kita, la ilaha illallah. Jadi Al-Quran itu unik ya. Satu paket. Setelah Al-Fatihah surah apa? Al-Baqarah. Sebelum An-Nas surah apa? Al-Falaq. Ya. Satu paket. Al-Falaq berbicara tentang sihir, di surah Al-Baqarah juga bercerita tentang sihir. Ya. Setelah Al-Baqarah surah apa? Al-Imran ya. Sebelum Al-Falaq surah apa? Al-Ikhlas. Di Al-Imran cerita tentang apa? Keluarga Imran, yang salah satunya melahirkan satu wanita hebat yang luar biasa yang bernama Maryam. Berbicara Maryam melahirkan Nabi Isa, yang kemudian sebagian saudara-saudara kita salah mempersepsikan tentang Nabi Isa. Maka satu paketnya dengan Al-Ikhlas. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, al-imanu billah membentuk pribadi muslim. Jadi pribadi muslim ciri pertama al-imanu billah. Yang kedua ciri pribadi muslim di surah Al-Imran apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Naik level setelah beriman, bertakwa. Ya. Mengapa perlu takwa? Dalam beberapa khutbah saya sudah sampaikan ya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, takwa itu sangat berguna baik itu ketika kita hidup maupun ketika kita nanti meninggal. Ketika kita meninggal, kita tahu tempat kembali cuma dua, surga atau neraka. Dan surga Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga ini Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Kalau kita hidup, maka takwa merupakan bagian dari part of solusi. Karena kita menyadari hidup ini adalah ujian. Ya kan? Hidup ini adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, diciptakannya kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita. Ya. Dan kalau diuji, kita berharap bisa selesai dan lulus dari ujian. Dan hanya orang-orang yang bertakwa dalam Quran surah At-Tolak yang akan lulus ujian. Kan di surah At-Tolak Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Ini kan semuanya ujian hidup ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, karena sering ujian itu berkaitan dengan rizki. Apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra, dan seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabiullah Ibrahim mengajarkan bagaimana membentuk pribadi, membentuk keluarga, membentuk masyarakat. Makanya setelah Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di mana ciri yang ketiga orang yang muslim itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ciri yang ketiga orang yang muslim itu adalah al-istiqomah. Ya. Makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan kita mati kecuali dalam kondisi muslim. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Maka ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk islamiyatul hayah, mengislamisasi seluruh kehidupan kita, sehingga kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ketika Allah memanggil kita, kita dalam kondisi wala tamutunna illa wa antum muslim. Ya. Setelah ayat ini, bunyi ayatnya apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ayat berikutnya bunyinya gimana? Ini kan membentuk pribadi muslim. Ayat ini membentuk pribadi muslim. Ayat berikutnya membentuk masyarakat yang Islam. Makanya ayat berikutnya konsep tentang berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ayat ini mengandung beberapa makna. Makna yang pertama, kalau tidak ingin berpecah belah, maka mari berpegang teguh kepada tali Allah. Makna yang kedua, ayat ini menyebutkan ketika ada satu ayat, ya, isinya perintah dan larangan. Ini ayat ini kan isinya perintah dan juga larangan. Maka perintahnya sangat wajib, larangannya sangat haram. Ayat ini bunyinya perintah pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Ini sangat wajib, bersatu itu sangat wajib. Dan berpecah belah sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk terbangun wujudnya wahdatul ummah, persatuan umat. Kembali kita lihat bagaimana munajat Nabiullah Ibrahim. Yang munajat Nabiullah Ibrahim itu mulai mendoakan dirinya, mendoakan anak-anaknya,
mendoakan keluarganya, bahkan sampai di ayat terakhir tentang doa beliau sampai memaksa diri untuk mendoakan ayahnya. Padahal kita tahu ayahnya Nabiullah Ibrahim berbeda akidah. Yang kemudian setelah doa ini Nabiullah Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi puncaknya Nabiullah Ibrahim mendoakan umat. Ya. Apa doa Nabiullah Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Subhanallah, Nabiullah Ibrahim mendoakan, ya Allah ya Rabb, Rabbi ja'al hadha balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Dan Nabiullah Ibrahim langsung menyebutkan indikator pertama negeri ini aman adalah ketika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah berhala. Jadi indikator keamanan sebuah negeri karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indikator utama. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan, ya, seandainya ahlul qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri ini amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan kami bukakan berkah dari langit maupun dari bumi. Ya. Jadi subhanallah, doa pertama ketika Nabiullah Ibrahim meminta negeri ini aman, Nabiullah Ibrahim juga menyebutkan keamanan negeri ini ketika masyarakatnya menjauhi sesembahan kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat di ujung doa ini, di ujung ayat ini, betapa cintanya Nabiullah Ibrahim kepada umatnya. Dan ujung ayat ini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindarkan umatnya agar tidak disiksa oleh Allah. Kita lihat, tadi sudah saya bacakan di ujung doa yang pertama, Nabiullah Ibrahim berkata apa? Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, barang siapa mereka yang mengikutiku, fa innahu minni, maka sungguh mereka adalah golonganku. Tapi kata Nabiullah Ibrahim, waman asoni, jika mereka bermaksiat kepadaku. Kira-kira kalau kita doanya seperti apa? Yang pertama, kalau mereka mengikutiku, mereka golonganku. Kalau mereka tidak mengikutiku, bermaksiat kepadaku, kira-kira kita ujungnya apa tuh? Yang mereka bukan golonganku, kan gitu. Ya. Tapi tidak itu yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Wa man asoni, jika mereka bermaksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim. Masya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini betapa cintanya Nabiullah Ibrahim kepada umatnya. Makanya potongan ayat ini
juga dijadikan munajat oleh Rasulullah. Ya Allah, Nabimu Ibrahim pernah berkata dan berdoa, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Nabimu Isa juga pernah berkata, pernah berdoa, "Fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, ini ucapan Nabi Isa, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Setelah itu apa yang disampaikan? Kalau begitu bagaimana umatku ya Allah? Bagaimana umatku ya Allah? Jadi kecintaan para nabi kepada umatnya dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah juga mencintai umatnya. Makanya ketika Fathu Mekah, ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan semua di pelataran Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan satu pertanyaan, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Bayangkan ya, orang kalah yang selama ini memusuhi Rasul, mengusir Rasul, bahkan berencana membunuh Rasul, dikumpulkan di hadapan Rasul sebagai pemenang peperangan, dan kemudian Rasul menanyakan seperti itu. Kira-kira psikologis mereka seperti apa? Ya kan? Pasti tidak ada kata lain, mereka memuji-muji Rasulullah. Dan itu ternyata betul. Ya. Innaka akhun karim. Sesungguhnya engkau adalah saudara kita yang mulia, yang baik. Gitu. Ya. Saya yakin engkau memberikan keputusan yang terbaik. Gitu. Maka apa yang dikatakan Rasul setelah itu? Yang akan aku lakukan kepada kalian sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya, kita tahu kan kalau kita membaca kisah Yusuf, ya, bagaimana mereka bencinya kepada Yusuf, menyakiti Yusuf, memasukkan ke dalam sumur, ya. Dan sekitar 80 tahun kemudian ketika Yusuf jadi raja, saudara-saudaranya datang, ya, dan sebagaimana cerita tentang mimpi Yusuf, ya, ya, dan mimpi itu terbukti. Makanya kadang mimpi itu butuh waktu untuk membuktikan bahwa mimpi itu benar. Ya. Nabi Yusuf itu kan cerita mimpinya masih kecil. Ya. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadaku. Itu kan Yusuf kecil, ya. Para ulama tafsir sepakat bahwa 11 bintang itu adalah saudaranya Yusuf. Matahari itu lambang dari ayahnya Yusuf, dan bulan lambang dari ibunya Nabi Yusuf. Ya. Makanya di ujung surah Yusuf, apa kata Nabi Yusuf kepada ayahnya? Ayah, inilah mimpi yang pernah aku ceritakan dulu. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada anak-anak, kepada kita untuk mentarbiyah anak-anak kita, jangan pernah takut untuk terus bermimpi. Ya. Ya tadi doa Nabiullah Ibrahim untuk umatnya ini kan luar biasa, ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan doa itu dikabulkan. Oleh karena itu seorang ulama penulis tafsir Quran
fi dhilalil Quran pernah mengatakan, orang yang memikirkan umatnya, memikirkan masyarakatnya, dia akan hidup selama-lamanya. Tapi orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, maka sungguh dia sudah mati sebelum mati. Ya, kita lihat Nabiullah Ibrahim memikirkan, oh itu kan Nabi. Ya. Tapi teman-teman pernah nggak membayangkan tembok Cina itu butuh berapa tahun bikin tembok Cina? Ya. 10 tahun cukup? Satu konon katanya 200 tahun tembok Cina baru selesai. Artinya orang yang punya ide tembok Cina, pernahkah membayangkan dia akan menikmati tembok Cina? Tapi namanya hidup sampai sekarang. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita mencontoh salah satu di antara doa Nabiullah Ibrahim, bahwa beliau bukan hanya mendoakan dirinya, juga keluarganya, bukan hanya keluarganya, juga mendoakan umatnya, mendoakan masyarakatnya. Itulah bentuk kepedulian kita kepada umat ini, agar kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekira ini yang bisa saya sampaikan karena sudah mendekati waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.